kembali lagi bersama kita di Visilia TV. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana editing video untuk fanspage dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Kenapa saya pilih aplikasi KineMaster? Karena kita bisa melakukan banyak hal dengan KineMaster itu hanya dengan mengandalkan HP atau perangkat Android ya, nggak perlu PC. Soalnya aplikasi yang sejenis itu, aplikasi editing atau software editing itu memerlukan kapasitas RAM yang besar. Kalau untuk skala profesional itu aplikasi editing itu minimal itu 8 GB RAM-nya. Dan itu yang bisa kerjakan cuma dari laptop dan PC, dan itu harganya sangat mahal dua perangkat itu. Kalaupun jalan di bawah 8 GB itu harus pakai yang 6 GB untuk RAM PC ataupun laptop ya, dan itu harganya mahal. Orang awam mungkin beberapa orang yang bisa menyisihkan uang segitu banyaknya hanya untuk beli PC atau laptop ya, apalagi untuk software yang profesional itu rata-rata berbayar semuanya. Untuk aplikasi yang paling mudah itu yang tanpa bayar itu banyak bajakan, namanya Premiere Pro. Itu juga sama, membutuhkan minimal tuh RAM 8 GB, minimal 6 GB. 6 GB itu pun lemot. Jadi makanya saya pilih KineMaster. Kenapa? Karena tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar, dan itu untuk sistem di Android mendukung itu. Android versi 6 sudah bisa ya untuk menjalankan aplikasi KineMaster yang Pro. Yang Pro itu jadi tanpa watermark. Kalau yang di bawah itu ada watermark, jadi kurang bagus. Jadi ini kita mau jelaskan tentang editing video dengan hasil download di YouTube atau di Facebook agar bisa lolos copyright di fanspage kita. Untuk itu kita jelaskan sedikit lagi tentang fanspage bagi teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu fanspage, dan yang tahu mungkin udah coba dan udah pernah gajian dengan fanspage bisa share informasi di kolom komentar, nanti kita bisa sharing ya. Dan insya Allah nanti akan saya buat video lagi untuk fanspage ini. Jika ada perkembangan apapun itu nanti kita buat lagi. Jadi untuk fanspage itu sendiri itu semacam halaman di Facebook ya, yang dikelola Facebook. Itu kalau di Amerika dan di Eropa itu mereka kebanyakan fokus di bisnis, untuk laman bisnis di halaman bisnisnya Facebook mereka ya, jejaring sosial mereka. Cuman dengan beberapa cara, ternyata fanspage itu juga bisa menghasilkan uang dengan cepat. Salah satunya dengan mengupload video di halaman fanspage kita, dan itu sekarang banyak dilakukan itu di Amerika, di Eropa, terus ke bawah ke Asia. Di Indonesia pun juga udah mulai rame 1 tahun yang lalu. Banyak orang sudah mulai tahu caranya mengelola fanspage-nya dengan mengupload video-video hasil download dari YouTube. Kebanyakan film ya, karena apa? Film itu durasinya panjang dan bisa kita edit sesuka hati kita. Dan di fanspage ini untuk algoritma copyrightnya tidak seketat yang ada di YouTube. Kalau di YouTube emang benar-benar algoritmanya ketat sekali.
mungkin robot di YouTube sama di Facebook mungkin beda ya. Ya ini kita bicara butuhnya aja ya. Soalnya banyak video hasil download itu yang diedit itu lolos, dan akhirnya yang punya fanspage itu di Indonesia sendiri udah banyak yang terima gaji dari fanspage. Gajinya itu macam-macam, minimal itu kalau di fanspage itu per minimal itu $100 ya, baru kita bisa ambil. Jadi kelipatan $100 itu baru bisa kita ambil. Di bawah $100 belum bisa kita ambil. Jadi fanspage itu sendiri sebenarnya laman bisnis, cuman di situ kita mengandalkan view dari pengikut kita sebanyak-banyaknya, dan yang jelas jam tayang ya. Kita harus kejar like, pengikut, dan jam tayang. Minimal seperti itu. Kalau begitu kita langsung saja kembali lagi ke intinya ya. Intinya itu di editing videonya. Kenapa editing videonya? Kita nggak mungkin repot-repot bikin video yang durasinya panjang untuk fanspage. Mending kita kalau memang benar-benar niat bikin konten video hasil dari produksi kita sendiri, mending kita bikin channel YouTube, bukan di fanspage, karena kurang efisien. Menurut saya pribadi kurang efisien kalau konten kita itu bisa di fanspage. Nah mungkin bisa aja ya, tapi saya belum pernah dicoba ya, belum pernah nyoba itu video kita yang di YouTube kita upload kembali di fanspage kita, apakah kena copyright apa enggak, saya juga belum pernah nyoba, jadi enggak saya sampaikan. Yang akan kita bahas di sini bagaimana caranya editing video hasil download kita agar bisa lolos copyright untuk halaman fanspage kita dengan menggunakan aplikasi Android KineMaster Pro atau KineMaster Diamond. Oke ya, kita langsung mulai aja ya tutorialnya. Oke, thank you. Jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan, kita mendownload video dari Facebook apa dari YouTube. Setelah itu kita buka aplikasi editing KineMaster di HP kita. Seperti ini halaman utamanya. Kita tunggu loading ya. Kita tambahkan proyek dengan mengklik icon video yang ada tanda plusnya yang di lingkaran paling besar ya. Kita klik proyek kosong. Nah, halaman utama editing di KineMaster Mode ini atau Pro apa Diamond hampir sama seperti ini. Yang membedakan cuman fitur ya. Kalau di lapisan KineMaster yang biasa itu lapisannya itu belum ada fungsinya. Habis itu kita klik penambah media. Di penambah media ini kita cari video hasil download kita ya, yang kita dapat dari Facebook atau YouTube. Misalkan ini hasil download kita, video ini, kita klik di videonya. Nah, nanti akan muncul di sini potongan-potongan video dari durasi awal sampai durasi akhir video. Kalau di fanspage itu kita wajib upload video itu lebih dari 3 menit, karena di fanspage itu yang dihitung itu durasi video yang lebih dari 3 menit. Kalaupun tidak 3 menit, itu nanti akan dikalkulasi sehingga menjadi 3 menit
3 menit video baru dihitung ya di fanspage itu untuk nilai komersilnya ya, setelah diisi iklan atau ditautkan iklan di video kita. Jadi yang harus kita lakukan untuk proses editing ini, kita potong, karena algoritma di YouTube sama di fanspage itu hampir sama ya. Mereka membaca di awal video kita. Membaca apa yang dibaca? Itu yang dibaca itu kontras dari video, dari suara ya, soundnya itu dibaca mereka. Jadi sebisa mungkin kita buang video yang di awal. Usahakan 1 menit lebih yang kita buang. Misal film, ambil bagian-bagian yang inti dari isi film itu aja. Habis itu kita klik, kita potong dengan mengklik icon gunting. Habis itu kita pangkas ke kiri playhead ini. Kita potong, kita buang video di bagian depan. Habis itu kita seret lagi ke bagian kanan. Sesudah 1 menit lebih, kita cari inti dari video yang ada di hasil download kita tadi ya. Kita cari penting-pentingnya aja, tapi durasi lebih dari 1 menit berikutnya ya. Begini kita akan melakukan pemotongan lagi. Kita potong. Untuk memotong di tengah, kita klik di pilihan fungsi cut ya. Di video kita klik di bagi di playhead, kita klik. Nah, ini udah kepotong jadi 2 video. Bagian depan udah kita potong, ini yang di tengah. Di bagian kiri itu kan video yang di tengah. Karena depan udah kita potong lagi di bagian tengah ini. Kita buang video yang di bagian tengah, kita buang lagi, kita pangkas lagi. Nah, jadi ini tinggal video di tengah sama di akhir. Oke ya. Dan di akhir video kita harus memotong lagi di bagian akhir video itu kira-kira 1 menit video di durasi akhirnya. Kita klik ya di sini. Kita buang. Ini udah video mateng hasil dari editing kita, setengah mateng lah ya. Kalau sudah begini, ini ada beberapa bagian, kita tambahkan teks, lapisan teks. Kita klik lapisan teks. Nah, di lapisan teks ini, misal berbahasa Inggris, kita bisa kasih isi percakapan dari film ataupun apa yang kita bisnis, kasih apapun yang kita download tadi. Kalaupun enggak, kita isi dengan channel kita. Misal nama channel kita apa, halaman kita Vicilia TV. Oke. Nah, ini misal nama halaman kita ini, kita bisa taruh di pojok kiri atas, bisa taruh di pojok kanan atas. Dan usahakan ini selalu ada dari awal video sampai akhir video kita. Caranya bagaimana? Sehabis kita taruh di situ, misal halaman kita namanya Vicilia TV di fanspage, kita taruh Vicilia TV itu biar ada dari awal video sampai akhir. Atau kalau enggak, teks lah ya, teks terjemahan atau apalah itu untuk menerangkan video yang kita download. Oke. Kemudian untuk menyeret ini sampai akhir video, kita bisa klik yang di bawah ini. Kita klik, kita seret. Ini sampai akhir video, semacam itu. Ini contohnya aja. Habis itu tambah lapisan suara. Jadi kita klik suara. Nah, di suara ini
kita bisa menerangkan isi dari video yang kita download ini. Kita bisa terangkan apalah kita penjelasan kita tentang video yang akan kita upload ini isinya apa gitu. Kita klik mulai. Ini contoh video editing Visilia TV agar lolos copyright di laman fanspage Facebook. Oke, contohnya seperti ini ya. Oke, ini contoh saja. Oke, udah jelas atau belum? Jadi intinya dari proses editing itu kita hilangkan bagian depan, tengah, dan belakang dari video hasil download kita yang kita dapat dari Facebook atau YouTube. Dan kita bisa menambahkan teks, icon, atau sound. Atau bisa juga yang paling sering digunakan itu adalah penjelasan kita tentang isi video tersebut. Semoga info ini bermanfaat dan insya Allah next kita akan info lagi mengenai aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kerja online di rumah. Ada beberapa aplikasi yang mungkin bisa kita gunakan untuk melakukan itu. Tunggu info kita selanjutnya. Insya Allah akan segera kita rilis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.